ini kita akan menjelaskan untuk menjawab soal cara merangkai rangkaian ATS di UKK ya, di uji kompetensi siswa. Yang pertama, pastikan untuk menggunakan kabel NIA ya, NIA yang digunakan. Kemudian tolong dalam membentuk ini untuk penilaian kerapian, tolong di zoom ya. Untuk kerapian ini tolong harusnya bentuknya harus seperti ini, jadi lurus ya, jangan nanti dibuat belok. Termasuk ini juga kita nilai, jadi tingkat kerapian, keindahan, ceningnya juga dinilai. Meskipun orang listrik juga kita akan menilai tingkat kerapiannya. Pastikan warna kabelnya sudah benar, kemudian juga bentuknya jangan sampai ada yang semrawut di sini ya. Oke, ke belakang. Nah, di sini ada 2 MCB. Satunya ini untuk yang dari PLN, jadi nanti ini akan disambungkan ke sumber utama. Kemudian kalau secara soal kita harus mempunyai genset. Jadi satu lagi MCB di sebelah kanan itu sebenarnya ini inputnya dari genset, cuman karena kita tidak punya genset dan tidak disambungkan langsung ke genset, sementara simulasinya kita jumper sama-sama ikut dari PLN, jadi sama-sama PLN. Kemudian setelah masuk ke MCB ini baru nanti masuk ke ATS-nya ya. Nah ini outputnya MCB 1 yang dari PLN, MCB 2 dari genset, ini masuk ke ATS modul. MCB 1 itu masuk dari atas ya, perhatikan inputnya. MCB 1 masuk ke inputnya modul ATS dari atas, sedangkan yang MCB 2 yang untuk cadangan ini masuk outputnya, ini masuk ke bagian bawah modul ATS. Jadi jangan sampai terbalik, karena genset sebagai cadangan, pemain utamanya adalah PLN. Kemudian outputnya nanti, nah ini output di bawahnya ini nanti akan baru ke panel listrik. Kemudian nanti di sini pastikan posisinya dalam kondisi atau coba di ya, dalam kondisi di auto ya, auto. Kalau seperti ini berarti nanti ini putarnya manual. Nah, tapi pastikan ini zoom ya, ini kondisi ke bawah, jadi kita bacanya di auto, sehingga nanti ketika kita simulasikan salah satu sumber mati, misalkan pada saat seperti ini kita matikan satu, maka dia akan switch secara otomatis tuasnya ini ya. Kemudian untuk kabel jumper, karena ini menggunakan NIA juga, pastikan cukup dengan cukup dengan kutubnya ini ya, lubang skrunya ini pastikan bisa cukup, yang bawah juga. Jangan sampai ada yang terbalik, warna dan posisi harus rapi ya, harus rapi seperti ini. Jadi bentuknya kalau dilihat dari luar itu kelihatan bahwa rangkaian ini rapi. Nah ini penilaian tersendiri kalau ada yang rapi ya. Selain benar, komisioning itu juga rapi dan nanti bisa diukur ya. Pastikan lagi cara kerjanya adalah ketika nanti PLN dan genset di-on-kan, ketika salah satu sumber putus, misalkan dari PLN-nya putus, maka otomatis ini nanti akan switch ke bawah, akan switch ke bawah. Nah, karena yang berperan adalah genset. Tapi ketika nanti PLN-nya hidup kembali, maka dia akan kembali lagi ke sumber utama, ke PLN. Jadi di sini genset sebagai cadangan, bukan sumber utama. Makanya dia outputnya masuk di bagian bawah dari ATS. Nah ini contoh pemasangan wiring kabel yang kurang bagus. Jadi seperti ini diperkirakan kalau motong antara titik ini dengan ini harus pas. Kalau enggak seperti ini berarti nilainya kurang nih. Nah kerapian kan kurang ya. Termasuk seperti ini harusnya dirapikan, jadi biar bisa membentuk sudut yang bagus, jadi kelihatan dari luar rapi. Masuk kabel-kabel ini ya. Tolong ini lebih dirapikan. Saya kira itu keterangan saya, semoga bisa dimengerti, dan kalau ada yang ditanyakan silakan komen dan subscribe di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.